Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dipanggil Menjadi Sempurna, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 47 dan 48. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pewartaan gereja pada hari ini diambil dari khotbah di bukit. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus menegaskan sesuatu yang telah dilakukan oleh para pengikutnya yang mantan pemeluk agama Yahudi tentang hal-hal yang biasa dan sangat sehari-hari. Orang Yahudi memberi salam kepada orang Yahudi, tetapi tidak memberi salam kepada orang asing. Mereka bahkan tidak bergaul dengan para pendosa seperti para pemungut cukai. Mereka juga tidak memberi salam kepada orang-orang Samaria, sebab mereka telah bercampur dengan bangsa bukan Yahudi. Tindakan memberi salam hanya kepada saudara-saudara sendiri saja tidaklah cukup dan tidak dibenarkan, apalagi mengucilkan orang-orang lain tertentu. Katanya, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mau supaya para muridnya bergaul dengan semua orang. Mereka harus dapat menerima semua orang sebagai sesamanya. Mereka tidak boleh membatasi diri dalam pergaulan mereka. Mereka jangan pilih-pilih orang. Sebab dalam pemahaman orang Yahudi, sesama manusia itu adalah orang-orang sebangsa Yahudi dan memiliki darah murni. Sesama adalah orang yang taat kepada Yahweh. Tuhan Yesus mau mereka yang percaya kepadanya untuk mengubah mindset atau cara berpikir mereka. Sesama yang harus diberi salam itu adalah semua orang tanpa pengecualian. Mereka harus bisa memberi salam kepada siapa saja dan bergaul dengan semua orang. Sebab yang Tuhan Yesus mau adalah ini. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa itu tidak membeda-bedakan seseorang. Dia mengasihi semua orang. Yesus juga melakukan hal seperti Bapaknya. Ia menerima semua orang dan mengasihi mereka juga. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya. Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka, apakah lebihnya tindakan mereka yang hanya memberi salam kepada mereka yang anggap sebagai saudaranya saja? Bahkan lebih jauh, Tuhan Yesus membandingkan dengan tindakan mereka itu
ternyata sama dengan yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pengikut Yesus bukan orang yang memiliki cara berpikir terbatas dan membatasi diri seperti itu. Tuhan mau setiap pengikutnya menerima dan memberi salam semua orang tanpa pengecualian. Tuhan Yesus telah memberi contoh yang dapat mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ia bergaul dengan semua orang, menerima semua orang. Ia menyapa orang-orang Yahudi, tetapi ia juga menerima wanita Samaria. Ia berbicara dengan orang-orang yang tidak menyukainya, tetapi juga bergaul dengan orang-orang yang tidak diterima oleh musuh-musuhnya. Ia bergaul dengan para pendosa dan pemungut cukai. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang mengasihi seperti Bapa di surga, tetapi dia sendiri memberi teladan kepada pendengarnya. Ia menerima dan berbicara dengan semua orang tanpa mengecualikan seseorang pun. Saudara-saudari terkasih, apakah firman Tuhan hari ini masih penting untuk diangkat? Apa pesan Yesus ini masih relevan untuk zaman kita sekarang ini? Saya tidak ingin menjawabnya secara gegabah. Fakta membuktikan bahwa orang Kristen hanya bergaul dengan orang Kristen. Ada yang alergi kalau bergaul dengan orang yang beda agama dengannya. Juga dapat kita temukan ada orang Katolik yang tidak bertegur sapa dan bergaul dengan sesama orang Katolik. Apakah itu ada? Ada. Orang tidak memberi salam kepada sesama orang Katolik dengan alasan, "Saya tidak kenal." Yang lain lagi berkata, "Dia orang kaya, dia bukan sesuku dengan aku." Persekutuan di dalam rumah Tuhan menjadi pemandangan indah paguyuban umat Allah. Namun ternyata banyak sekat-sekat yang harus mulai diusahakan agar tidak terjadi jarak pemisah di antara sesama umat Allah. Jangan kita kembali kepada cara berpikir sebelum zaman Yesus. Sesamaku adalah orang Yahudi. Sesamaku adalah orang Cina. Sesamaku adalah orang Jawa. Sesamaku adalah orang Batak, dan seterusnya. Namun, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, sekat-sekat seperti itu harus dikikis habis, harus diberantas tuntas. Tuhan Yesus mau kita menjadi seperti Bapa di surga yang sempurna, dan itu dapat kita temukan dalam diri Yesus. Ia mengasihi dan menghargai semua orang. Apakah aku sudah berusaha untuk memberi salam dan kasih kepada semua orang? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga akan Yesus Kristus yang mendidik kami untuk mencintai semua orang. Bantulah kami untuk memiliki sikap seperti Yesus yang menerima semua orang dan menghargai mereka juga, sebab Dialah Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.